Sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin akan memberitahukan untuk manhwa ini akan update seminggu sekali. Jadi mohon pengertiannya. Tanpa basa-basi, kita mulai ceritanya. Angin berhembus di dalam goa tersebut. Akibat aura yang dikeluarkan oleh instruktur Neberus. Instruktur Neberus pun berkata, "Aku sudah dengar detailnya. Terjadi sesuatu yang besar ya." Ronan pun menoleh dan merespon, "Waktu yang bagus sekali, Instruktur Neberus. Tidak kuduga aku bisa bertemu denganmu di sini. Senang melihatmu." Hah, Instruktur Neberus mengangguk dan berkata, "Kamu masih bisa banyak bicara. Sepertinya kamu baik-baik saja." Kalau begitu, Instruktur Neberus menatap dengan tajam. Terlihat di sisi Kirela, dia yang membeku. Di belakangnya terlihat aura yang berbentuk sosok ular yang siap menerkamnya kapan saja. Haruskah kita urus yang itu lebih dulu? Kirela yang merasakan ancaman tersebut, dia bergumam. Aura ular yang membuat tubuhku membeku. Jangan bilang kalau itu dia. Kenapa dia di sini? Gawat, aku harus pergi dari sini. Namun tanpa Kirela sadari, di belakangnya terlihat tangan dari instruktur Neberus yang sudah mencapainya. Setelahnya terlihat instruktur Neberus langsung mencengkram wajah dari Kirela. Lalu dia berkata, "Kamu melakukan beberapa hal yang seharusnya tidak kamu lakukan. Tapi yang paling membuatku kesal, kamu sudah melukai muridku." Kirela yang melihat tatapan tajam dari instruktur Neberus, dia pucat seketika. Instruktur Neberus melanjutkan perkataannya, "Karena itu, nantikanlah kehancuran masa depanmu di depan matamu sendiri." Terlihat aura ular instruktur Neberus tersebut yang sudah membuka mulutnya lebar-lebar. Setelahnya terlihat instruktur Neberus yang membuka mulut dari Kirela, yang membuat aura tersebut memasuki tubuhnya. Itu seperti racun. Pandangan Kirela mulai kabur, dia bergumam, maafkan aku, wahai bintang." Setelahnya terlihat Kirela yang sudah terjatuh. Tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Ronan yang melihat itu, dia hanya terdiam. Instruktur Neberus berkata, "Kamu sudah bekerja keras, Ronan. Setelah merawat lukamu dari insiden ini, kita akan laporkan ini secara khusus pada kepala Namun Ronan menyela perkataan instruktur Neberus. "Instruktur, masa depan yang kau bicarakan tadi, soal itu, apa maksudmu soal penjara Rodolan?" Instruktur Neberus pun menjawab, "Ya benar, jadi kamu tahu soal tempat itu. Kenapa kamu bertanya?" Mendengar jawaban instruktur Neberus, Ronan bergumam, "Jadi memang benar. Benteng Kengerian Rodolan, sebuah penjara yang mengapung di tengah laut, di mana kriminal yang membangkang melawan kerajaan ditahan. Tempat itu dikenal dengan cara interogasinya. Mereka bisa mengeruk semua jenis pengakuan dengan segala cara. Kalau begitu," Ronan pun berkata, "kalau begitu instruktur, tolong biarkan aku bergabung dalam interogasinya." Mendengar perkataan Ronan, instruktur Neberus menjawab, Apa? Apa yang kamu bicarakan? Itu bukan tempat untuk kamu." Namun Ronan langsung memegang tangan dari instruktur Neberus. "Sekali ini saja, ku mohon, instruktur. Itu berhubungan dengan sesuatu yang sangat penting untukku," ucap Ronan memohon. Melihat tingkah Ronan yang sepertinya sangat serius, instruktur Neberus hanya memandanginya. Scene pun berpindah di suatu tempat. Terlihat beberapa orang yang sedang mengevakuasi yang sedang terluka. Terlihat seseorang yang sedang menahan rasa sakit akibat luka yang dia derita. Di sisi lain ada orang-orang yang sedang menyembuhkan.
Terlihat juga Maria yang sedang menyeka keringatnya. Sepertinya sudah selesai. Ya kan, Asel? Tanyanya pada Asel. Iya, benar. Terlihat Asel yang sudah kelelahan. Begitu pula dengan Cita. Itu dia seperti pingsan, di mana rohnya keluar dari tubuhnya. Syukurlah, lanjut Asel. Ronan yang pergi ke sana harusnya segera kembali. Apa terjadi sesuatu? Tanya Asel. Namun tiba-tiba Ronan datang. Apa kalian memanggilku? Maria, Asel. Maria dan Asel pun terkejut dan menoleh bersama. Ronan. Ronan pun melambaikan tangannya. Sembari dia berkata, kurang lebih aku sudah dengar soal itu dalam perjalanan ke sini. Kalian bertiga, kerja bagus. Ku dengar saat Maria mencari bala bantuan. Asel dan Cita menyelamatkan lebih dari separuh pekerja yang tertimbun. Apa ada yang terluka di sini? Tanya Ronan. Maria pun menjawab, harusnya kami yang tanya. Kenapa kamu bisa terlihat seperti itu? Asel pun juga berkata, kamu banyak terluka. Harusnya segera dirawat. Ucap Asel yang menangis sembari dia mengembalikan Cita yang sepertinya sudah teler. Ya. Ronan berkata, tidak perlu. Kurang lebih aku sudah dirawat di sana. Jadi sudah tidak apa-apa. Kau istirahat saja. Terlebih saat ini terlihat Edon dan Kerela yang sudah tidak sadarkan diri. Dan Edon yang sepertinya pulih sendirinya dengan tubuh mutannya. Ronan menoleh. Juga ada beberapa hal yang perlu kuurus. Beberapa jam kemudian, area pertemuan untuk konvoi Rhodolan. Terlihat beberapa orang di sebuah tebing yang sedang bersusun. Tebing hutan Grengno. Di depan kumpulan tersebut terlihat Ronan dan instruktur Nibiruus. Instruktur Nibiruus berkata, mereka datang. Terlihat sebuah burung yang mengapakkan sayapnya dengan cepat. Unit konvoi Rhodolan. Terlihat burung tersebut yang membuat sebuah penjara dan seseorang yang mengendarainya. Setelahnya mendarat di depan Ronan dan instruktur Nibiruus. Juga di hadapan mereka ada Edon dan Kerela yang sudah diikat. Orang tersebut berkata, halo, Nona Nibiruus. Kami menerima panggilan dari kerajaan dan datang ke sini untuk menangani para kriminal. Terlihat orang-orang dari Rhodolan. Mereka semua memakai topeng seperti burung yang mereka tunggangi. Pasti itu mereka ya? Tanya orang tersebut melihat ke arah Edon dan Kerela yang terbaring di tanah. Benar. Pria yang memiliki jenis penyembuhan aneh. Ingat-ingat soal itu saat interogasi. Pria itu pun terkejut. Oh, benarkah? Interrogator kami akan senang, ucapnya. Lalu melanjutkan, itu adalah item menarik yang ada untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Kalau begitu kami permisi. Kami akan hubungi kalian setelah interogasi selesai. Kami harap kalian akan terus bekerja keras untuk kedamaian kerajaan. Setelahnya terlihat mereka yang sudah pergi. Instruktur Nibiruus dan Ronan hanya memandangi kepergian mereka. Lalu instruktur Nibiruus berkata, akan perlu seminggu sampai mereka membuka mulut di Rhodolan. Akan kuberitahu jika mereka memanggil. Jadi tunggu saja. Kamu akan segera tahu nanti. Itu harusnya sudah cukup kan? Tanya instruktur Nibiruus. Ronan pun menganggukkan kepalanya. Ya, instruktur. Terima kasih. Sejak saat itu waktu berjalan dengan cepat. Proses restorasi Grand Cappadocia berlangsung cepat di bawah dukungan kerajaan. Aku kembali ke akademi dan menghabiskan waktu dengan kelas tambahan dari instruktur. Lalu beberapa hari kemudian di benteng kengerian Rhodolan. Di sebuah area terdengar jeritan-jeritan seseorang yang menahan kesakitan.
di sebuah ruangan memperlihatkan beberapa alat yang digunakan untuk menginterogasi para tahanan atau kriminal. Terlihat seseorang yang sedang dicabuti giginya. Orang yang mencabut tersebut berkata, sial, aku begitu terlarut sampai hampir lupa. Jadi sudah waktunya untuk tamu akan datang.